maaf ya ini terus terang di kampung Pak. Enek sangune ora enek sangune aku tak melu. Untuk menghadapi ini mohon untuk diberikan suatu solusi cara yang jitu Pak. Pemimpin yang terpilih dari politik uang, yang bagi-bagi duit itu, ya, pemimpin itu akan cenderung mempertahankan kemiskinan dan kebodohan. Mengapa? Karena politik uang ini, katanya ini, teorinya mereka, itu hanya akan laku di masyarakat yang tingkat ekonominya rendah alias miskin dan tingkat pendidikannya rendah alias bodoh. Ya, maka pemimpin yang terpilih dengan cara seperti itu akan cenderung mempertahankan. Dia tidak akan terlalu banyak mendorong masyarakatnya supaya berpendidikan tinggi dan memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakatnya supaya masyarakatnya punya pekerjaan. Tidak, dia akan lebih senang memberikan sumbangan. Sumbangan terus supaya masyarakat ketergantungan pada sumbangan, ketergantungan pada bantuan. Tahap ekonominya nggak maju-maju, begitu aja terus. Ya. Supaya apa? 5 tahun ke depan pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih lagi. 5 tahun ke depan mau pemilu lagi, kasih uang lagi, terpilih. Mau begitu terus kita? Nggak selesai. Jadi ingat itu, menurut mereka bahwa politik uang itu laku di masyarakat yang pendidikannya rendah dan ekonominya rendah. Dan pemimpin yang terpilih dari politik uang akan cenderung mempertahankan, memelihara kemiskinan dan kebodohan masyarakatnya. Supaya apa? Pas pemilu tinggal bagi uang lagi, terpilih lagi. Kita sebagai masyarakat mau begitu terus nggak? Saya tinggal tanya sekarang, mau begitu terus nggak? Atau mau berubah? Kalau mau berubah, pilihlah pemimpin yang memberikan kita ide, gagasan, bagaimana kita bisa mandiri. Makanya kita bentuk relawan, dasarnya kemandirian. Ya, mengedukasi. Kalau dia tidak mau, nanyakan sanggup, sudah nggak apa-apa. Ya, Allah insya Allah akan menilai. Kita sudah berbuat, dia masih bawa, cari yang lain, pasti ada yang sadar. Ya, kebaikan akan menemukan jalannya sendiri. Kita yakini itu. Masalahnya gini Pak, politik yang identik dengan uang itu katanya itu SDM-nya rendah. Tapi satu kenyataan Pak, setiap ada pemilu, baik pilkada ataupun mungkin pilpres, bahkan pemilihan kepala desa. Iya, bahkan malah ngeri Pak itu, Pak. Malah ngeri Pak itu. Malah parah enggak? Rata-rata permainan seperti itu. Padahal yang bagi duit tadi, katanya juga duitnya itu hasil utang. Sampai selesai belum lunas, sampai ramai kemarin di video. Tapi kita sudah dapat contoh. Dari Jawa Tengah juga contohnya. Yang videonya ramai ada pemilihan kepala desa di mana? Yang duit orang payu itu. Kita harus kembangkan begitu. Dari pengurus provinsi maupun pusat, apabila Pak Anies Baswedan menjadi presiden, itu supaya petani dimudahkan pupuk Pak. Karena sampai saat ini petani kalau saat pas seperti ini memang pupuk itu mahal Pak. Siap. Perlu diulang Pak? Oh ya. Sudah terekam. Sudah terekam ya. Nah ini baru saya di WA sama kelompok tani hutan saya dan kelompok tani. Ada 7 item kelompok yang harus disubsidi oleh pupuknya. Saat ini tinggal berapa? Sekarang kalau dari dua. Ya, jadi itu memang nanti ya. Sudah masuk kebetulan kita sudah diskusikan. Oh siap. Keberpihakan sama Mas Anies harus kita berpihak pada petani nelayan. Bagaimana produksi barang, produksi petani, tangkapan ikan itu bagaimana meningkat. Tapi setelah meningkat, yang harus kita jamin juga adalah penjualannya. Ya, pemasarannya. Petani yang penting pupuknya mudah dan murah Pak. Ya, cara untuk meningkatkan produksi bagi petani itu di pupuknya, kemudian hamanya, dan gitu ya, supaya jangan banyak penyerang hamanya dan jualannya. Siap. Nah itu tahap berikutnya setelah produksi meningkat penjualannya. Ini harus kita bisa jamin. Kalau Anies Rashid Baswedan bukan yang terbaik, ngapain kita dukung? Ya, jadi silakan periksa sekarang, bandingkan. Calon pemimpin itu jangan ojo dibanding-bandingkan, harus kita bandingkan. Ya, harus dibanding-bandingkan supaya kita cari yang terbaik. Ya, kita cari yang berkualitas. Ya, kemudian yang ramai belakangan, saya ingin sampaikan, katanya Mas Anies curi star kampanye.
Curinya di mana? Ini bukan kampanye. Kita ngumpul ini bukan kampanye. Kita ini kan para simpatisan Mas Anies. Kita sosialisasi. Saya pimpinan organisasi relawan. Perlu menguatkan relawan saya, mensolidkan relawan saya. Teman-teman kita ini dari pimpinan partai perlu mensolidkan kadernya. Saat bersamaan kita hari ini mendukung orang yang sama. Perlu kita sosialisasikan siapa yang kita dukung. Jadi bukan mengajak orang untuk milih, kita sosialisasikan, kita kasih tahu supaya masyarakat pilih yang benar. Dengar, kalau curi star kampanye, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2012, kemudian dirubah dalam Perpunya nomor 1 tahun 2022, Peraturan KPU, PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang masa dan jadwal kampanye. Itu belum, nanti tanggal 28. Hari ini belum ada calon. Mas Anies itu rakyat biasa seperti kita. Jadi gugur dengan sendirinya itu pernyataan curi star. Kenapa? Gak ada yang kampanye. Anies Rashid Baswedan, rakyat biasa seperti kita. Bebas. Keliling kemana saja. Tidak ada. Ya. Terus ada yang bilang pelanggaran etik katanya. Etik yang mana? Yang ngomong Bawaslu. Bawaslu itu bekerja apa? Berdasarkan undang-undang. Ya, standar etisnya apa? Standar etisnya ya aturan undang-undang. Standar etis itu alat ukurnya dua. Satu, aturan yang tertulis. Kedua, ya, kewajaran-kewajaran umum. Contoh, saya yang di timur, kalau duduk lesehan kaki kanan diangkat itu biasa saja. Tapi teman-teman di Jawa ternyata kalau kaki kanan diangkat begini tidak sopan. Itu namanya standar etis yang tidak tertulis. Ini kita bicara pemilu, aturannya aturan tertulis. Maka begitu tidak ada yang dilanggar secara tertulis, ini sudah sangat etis, selesai. Ya, jadi Bawaslu harus bekerja berdasarkan aturan tertulis, bukan perasaan. 2024. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Anies Presiden. Indonesia Sejahtera. Kabupaten Blora bersatu. Kabupaten Blora bersatu. Pemirsa, tim relawan Anies yang diberi nama Komandan Komando Menangkan Anies Baswedan menggelar acara silaturahmi bersama 50 tokoh perubahan sekaligus launching buku Saku Anies Baswedan. Rangkaian acara relawan Anies diawali dengan rapat kerja nasional kemudian disambung dengan silaturahmi bersama 50 tokoh nasional perubahan. Adapun hal yang dibahas mengenai rencana taktis dan hal konkret relawan ke depan untuk kemenangan Anies sebagai calon presiden 2024. Ketua Komandan Saiful Zaman mengatakan acara ini juga diisi dengan launching buku Saku Anies Baswedan yang merupakan gerakan kecil relawan untuk mendukung Anies Baswedan. Kita dari tadi pagi dari jam 9 melakukan rakernas, kemudian disambung dengan silaturahim bersama 50 tokoh perubahan. Luar biasa, tokoh-tokoh nasional semua hadir dan kita membicarakan hal-hal yang konkret apa yang akan dilakukan oleh para relawan ke depan. Jadi bukan lagi yel-yel, bukan lagi jargon, tapi lebih pada rencana-rencana taktis yang akan kita lakukan di TPS masing-masing.